Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rian Endasari dalam materi farmakologi kelas 11, yaitu obat-obat gangguan sistem saraf pusat bagian yang ketiga. Yang akan kita bahas pada bagian ketiga adalah psikofarmaka. Definisinya yaitu obat yang berkhasiat terhadap sistem saraf pusat dan mempengaruhi fungsi psikis dan mental. Bekerja dengan mempengaruhi neurotransmitter sistem adrenergik di otak yaitu noradrenalin, serotonin, dan dopamin. Penggolongan psikofarmaka dibagi menjadi dua yaitu antipsikotik dan antidepresif. Antipsikotik adalah obat yang bekerja sebagai antipsikosis yaitu meredakan emosi dan bersifat sebagai penenang atau sedatif. Antidepresif yaitu obat yang berfungsi memperbaiki suasana murung, putus asa, digunakan pada keadaan depresi, stres, panik, dan fobia. Antipsikotik dikenal dengan nama neuroleptik atau major tranquilizer. Digunakan untuk berbagai gangguan psikosis seperti skizofrenia dan mania. Memiliki beberapa khasiat. Yang pertama sebagai antipsikotik yaitu meredakan emosi dan mengurangi halusinasi. Yang kedua anksiolitis yaitu menghilangkan rasa bimbang, gelisah, dan takut. Yang ketiga sebagai antiemetik merintangi neurotransmitter ke pusat muntah. Yang keempat sebagai analgetik yaitu menaikkan ambang rasa nyeri. Penggolongan antipsikotik tipikal atau klasik, efektif mengatasi gejala positif, seperti mendengar suara untuk memerintahkan melakukan sesuatu, halusinasi atau pikiran janggal. Dibagi menjadi 4 golongan kimia, yaitu yang pertama derivat fenotiazin seperti klorpromazin dan trifluoroperazin. Yang kedua derivat tioksantin seperti chlorprotixen, derivat butirofenon seperti haloperidol, yang terakhir derivat butilpiperidin seperti pimozid. Selanjutnya antipsikotik atipikal, contohnya sulpirit, clozapin, olanzapin, quetiapin, dan risperidon. Efektif mengatasi simptom negatif, yaitu berkurangnya bicara, pergerakan emosi yang datar, yang resisten terhadap obat klasik. Efek samping antipsikotik yang pertama menimbulkan gejala ekstrapiramidal atau GEP, seperti kejang muka, akatsia atau selalu ingin bergerak, tremor, dan kaku anggota gerak. Yang kedua, dyskinesia tarda, yaitu gerakan tidak sengaja terutama pada otot muka, bibir, dan rahang. Gejala ini dapat hilang dengan mengurangi dosis dan menggunakan neuroleptik lain. Yang ketiga, sedasi, yaitu perasaan mengantuk, lelah, dan pikiran keruh yang disebabkan efek antihistamin. Yang keempat, hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah yang disebabkan blokade reseptor alfa adrenergik dan vasodilatasi. Yang kelima, efek antikolinergik, yaitu menimbulkan mulut kering, obstipasi, dan gangguan penglihatan. Yang keenam, efek antiserotonin, yaitu peningkatan berat badan karena dia menstimulasi nafsu makan. Yang terakhir, galaktorea, yaitu menstimulasi produksi ASI yang berlebih. Antidepresan, kegunaannya yaitu mengurangi perasaan gelisah, ansietas, panik, dan stres, meringankan insomnia, mengurangi kejang atau serangan dalam perawatan epilepsi, menyebabkan relaksasi otot pada kondisi ketegangan otot, menurunkan tekanan darah atau denyut jantung, dan meningkatkan mood, contohnya amitriptilin dan maprotilin. Ada 6 macam depresi, yaitu depresi mania, yang dengan gejala bipolar, terdiri dari 2 fase, yaitu fase mania dan fase depresi. Yang kedua, depresi vital merupakan depresi berat seperti gangguan tidur, hilangnya perhatian dan kegembiraan, anoreksia, dan penurunan berat badan. Yang ketiga, depresi musim dingin, depresi khusus di negara-negara utara karena kurangnya sinar matahari. Yang keempat, depresi pasca lahiran. Ini terjadi pada wanita pasca persalinan sekitar 6 minggu setelah melahirkan.
Yang kelima, depresi yang disebabkan efek samping obat seperti obat hipertensi, kortikosteroid, pil KB, benzodiazepin long acting. Yang terakhir, depresi endogen. Ini depresinya timbul secara mendadak tanpa adanya penyebab. Penggolongan antidepresan dibagi menjadi antidepresan klasik, yaitu menghambat reabsorpsi serotonin dan noradrenalin dari sel sinaps di ujung saraf. Dibagi menjadi dua, yaitu antidepresan trisiklik, contohnya amitriptilin, dan antidepresan tetrasiklik, contohnya maprotilin. Selanjutnya, antidepresan generasi kedua. Obat ini tidak menyebabkan efek antikolinergik dan gangguan jantung. Dibagi menjadi golongan SSRIs, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, contohnya fluoxetine dan sertralin. Yang kedua, golongan NASA, yaitu noradrenalin and serotonin antidepresan, contohnya mirtazapine dan venlafaxine. Penggolongan antidepresan yang ketiga adalah inhibitor MAO atau MAO, menghambat enzim MAO atau enzim yang menguraikan zat monoamin setelah aktivitasnya selesai. MAO sendiri singkatan dari monoamin oksidase. Dengan menghambat MAO di dalam otak, makin sedikit norepinefrin yang dimetabolisme sehingga meningkatkan ketersediaannya di dalam sinaps, contohnya phenelzine. Yang terakhir adalah golongan lain-lain, contohnya triptofan, oxtripan, pyridoxine. Pengobatan antidepresan minimal 4 bulan. Tidak boleh berhenti mendadak pengobatannya untuk mencegah mimpi buruk, ya, jadi dosisnya dikurangi sedikit demi sedikit. Antidepresan tidak boleh diberikan pada pasien penderita glukoma, epilepsi, dan prostitis. Demikian obat gangguan SSP bagian ketiga, yaitu psikofarmaka. Terima kasih. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Assalamualaikum.